warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Ketahanan Hidup Pasien Penyakit Hati Autoimun Kronis menggunakan model regresi Cox Stratified. Dengan saya, Saskarani Kartika Utami dengan NPM F1A 022038. Selanjutnya, Saya Tanda Marcelin Arcelia dengan NPM F1A 022001. Dan saya Grace Eni Kustumeang dengan NPM F1A 022044. baiklah, pertama itu pendahuluan. Penyakit hati autoimun kronis adalah peradangan hati jangka panjang akibat respons autoimun dengan prevalensi yang terus meningkat. Progresivitasnya bervariasi antar pasien dan dipengaruhi beberapa faktor. Analisis ketahanan hidup penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis pasien. Model Cox Stratified digunakan dalam penelitian ini untuk mengatasi keterbatasan model Cox standar sehingga dapat mengidentifikasi faktor prognostik signifikan pada pasien dan mendukung pengelolaan klinis yang lebih efektif. Selanjutnya, masuk ke tinjauan pustaka. Analisis ketahanan merupakan metode statistik yang digunakan untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi waktu terjadinya suatu kejadian, seperti kematian atau kekambuhan penyakit. Model Cox Proportional Hazard adalah salah satu model utama dalam analisis ini, yang menghubungkan waktu ketahanan dengan variabel-variabel penjelas tanpa mengasumsikan bentuk khusus fungsi hazard dasarnya. Model ini dapat diperluas dengan pendekatan stratifikasi, yaitu Cox Stratified, untuk mengakomodasi variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Selain itu, shock stratified juga dapat menangani kejadian berulang dan interaksi antar variabel. Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode partial likelihood dan pengujian parameter dilakukan melalui uji partial ratio likelihood. Penilaian asumsi proportional hazard dilakukan menggunakan grafit log, min log, ST. Model ini membantu menginterpretasikan dampak setiap variabel terhadap peningkatan atau penurunan risiko kejadian berdasarkan nilai hazard rasio yang dihasilkan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder pasien penyakit hati autoimun kronis dari paket R Studio yang mencakup berbagai karakteristik klinis dan demografis untuk analisis ketahanan hidup. Variabel yang dianalisis meliputi status dan waktu ketahanan hidup, usia, jenis kelamin, dan jenis pengobatan, stadium penyakit, serta beberapa indikator klinis dan biokimia. Analisis dilakukan dengan metode regresi shock stratified melalui tahapan estimasi parameter model, pemeriksaan asumsi proportional hazard, pembentukan strata, dan interpretasi model. Selanjutnya, hasil. Bisa dilihat pada tabel 1 estimasi parameter model Cox Proportional Hazard. Tabel ini diperoleh dengan menggunakan software RStudio. Bisa dilihat ada beberapa variabel, yaitu TRT, H, SEXF, ASCII-test, dan selanjutnya. Kemudian ada parameter estimate, SE, chi-square, dan p-value. Dari tabel tersebut, diperoleh estimasi model Cox Proportional Hazard dengan metode partial likelihood sebagai berikut. HTX yaitu sama dengan H0T EXP min 0,06871 TRT ditambah 0,031381H dikurang 0,2600 SEXF ditambah 0,067866 ASCII dan seterusnya. Untuk mengetahui apakah model di atas sudah tepat, maka dilakukan uji partial ratio likelihood. Hipotesis yang digunakan untuk uji partial ratio likelihood sebagai berikut. H0 dibandingkan dengan BJ itu sama dengan 0 untuk suatu I, untuk suatu J, di mana J-nya sama dengan 1,2, titik-titik sampai P. Kemudian ada H1,
BJ tidak sama dengan 0 untuk suatu J, di mana J-nya itu sama dengan 1,2, titik sampai P. Dengan taraf signifikasi alfa 5%, yaitu 0,05. Statistik uji yang digunakan adalah G sama dengan min 2 ln L0 dikurang ln LBJ. Statistik penguji yang digunakan pada uji ini adalah X kuadrat alfa dB sama dengan 1. H0 ditolak jika G lebih besar sama dengan X kuadrat alfa dB sama dengan P, atau P value kurang dari sama dengan alfa, dengan P adalah banyaknya variabel bebas. Variabel edema memiliki P value 0,0213 sehingga secara statistik signifikansi memengaruhi hazard. Variabel ascites hampir signifikasi dengan P value yang telah didapat, yaitu 0,0502. Variabel lain seperti age, sex, spiders, dan lain-lain memiliki p-value yang diperoleh itu lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Koefisien positif, misal edema dan ascites, berarti variabel tersebut meningkatkan risiko atau hazard. Koefisien negatif, misalnya sex, berarti variabel tersebut menurunkan risiko atau hazard. Selanjutnya, pengujian asumsi proporsional hazard akan dijelaskan oleh Grace. Kepada Grace dipersilakan. Baiklah eh, baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pengujian asumsi proporsional hazard. Eh, dalam slide ini kita boleh melihat ada 3 gambar yang dimana merupakan pengujian asumsi proporsional hazard. Gambar yang pertama menunjukkan grafik time varying coefficients beta T terhadap waktu untuk masing-masing kovariat dalam model CHOX proporsional hazard. Sumbu horizontal merepresentasikan waktu atau dalam satuan tertentu, kemungkinan hari atau waktu kelangsungan hidup. Sementara sumbu vertikal menunjukkan estimasi koefisien regresi yang berubah terhadap waktu. Titik-titik menunjukkan nilai estimasi lokal, sedangkan garis solid menggambarkan fungsi koefisien yang dihaluskan atau smooth estimate terhadap waktu, dan garis putus-putus adalah batas kepercayaan atau confidence bonds. Kemungkinannya ialah 95%. Dari plot ini dapat dilihat bahwa beberapa kovariat menunjukkan perubahan signifikan terhadap waktu karena garis fungsi koefisiennya keluar dari batas kepercayaan nol, yang menandakan adanya pelanggaran asumsi proporsionalitas hazard tersebut. Sebaliknya, kovariat seperti H menunjukkan fungsi koefisien yang relatif mendatar dan tidak secara konsisten melewati garis nol, menunjukkan bahwa asumsi proporsional hazard kemungkinan dipenuhi untuk variabel tersebut. Secara keseluruhan, grafik ini digunakan untuk mengevaluasi validitas asumsi proporsionalitas dalam model CHOX dan mengidentifikasi variabel yang mungkin memerlukan pemodelan lebih lanjut seperti dengan time dependent covariates. Selanjutnya, pada gambar kedua menunjukkan plot koefisien waktu varian beta T terhadap waktu untuk masing-masing kovariat dalam model regresi CHOX. Setiap grafik memperlihatkan bagaimana estimasi koefisien regresi berubah seiring waktu. Titik-titik merupakan estimasi koefisien lokal berdasarkan waktu, garis solid menunjukkan fungsi koefisien yang dihaluskan, dan garis putus-putus merupakan batas kepercayaan atau confidence interval, kemungkinan besar pada tingkat 95%. Dan yang terakhir pada bagian gambar yang ketiga, menampilkan grafik time varying coefficients plot untuk 3 kovariat dalam model CHOX proportional hazard. Sumbu horizontal menunjukkan waktu, sementara sumbu vertikal menunjukkan estimasi koefisien regresi beta T yang dapat berubah seiring waktu. Titik-titik menggambarkan estimasi lokal beta T, garis solid menunjukkan fungsi beta T yang dihaluskan, dan garis putus-putus menandai batas kepercayaan atau kemungkinan 95%. Pada ProTime, meskipun terdapat sedikit fluktuasi, nilai beta T sebagian besar tetap positif dan relatif stabil dalam batas kepercayaan, menunjukkan bahwa asumsi pH kemungkinan masih layak. Namun, pada variabel stage, terlihat sedikit defisit dari nol di sepenuhnya
di beberapa titik waktu dan batas kepercayaan yang lebih lebar, menunjukkan bahwa efeknya mungkin tidak sepenuhnya konstan sepanjang waktu dan dapat mengindikasikan adanya pelanggaran ringan terhadap asumsi proporsional Hazard. Kemungkinan grafik ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengevaluasi validasi asumsi dasar model CHOPS terhadap setiap kovariat. Terdapat pembahasan dari gambar tersebut bahwa grafik time varying coefficient pada model CHOPS proportional hazard digunakan untuk mengevaluasi apakah asumsi proportional hazard terpenuhi untuk setiap kovariat atau tidak. Grafik menunjukkan bahwa bagaimana koefisien regresi untuk masing-masing variabel dapat berubah seiring waktu dengan estimasi lokal, garis fungsi yang dihaluskan, dan batas kepercayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa variabel seperti seks, eksisis, edema, dan albumin mengalami perubahan koefisien yang signifikan terhadap waktu menandakan pelanggaran asumsi proportional hazard. Sementara itu, variabel lain seperti age dan yang lain cenderung stabil dan berada dalam batas kepercayaan, sehingga asumsi proportional hazard masih dapat diterima. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi variabel yang membutuhkan pemodelan lebih lanjut agar hasil analisis model CHOPS tetap valid. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Grace atas. Selanjutnya, interpretasi model CHOPS stratified akan dijelaskan oleh. Baiklah, saya akan menjelaskan interpretasi model CHOPS stratified. Sebelum menerapkan model CHOPS stratified, kita perlu memastikan apakah asumsi proportional hazard terpenuhi untuk setiap variabel. Asumsi proportional hazard merupakan syarat mendasar dalam analisis survival menggunakan model CHOPS, yang mengasumsikan bahwa rasio hazard antar kelompok tetap konsisten sepanjang waktu. Pada tabel 4 yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa hasil pengujian asumsi pH dengan komponen chi-square, yaitu untuk menguji masing-masing variabel. Semakin besar nilai chi-square, semakin kuat bukti pelanggaran asumsi proportional hazard. Yang kedua, derajat kebebasan untuk menguji statistik, menunjukkan jumlah parameter yang diestimasi. Yang ketiga, kolom p-value, nilai probabilitas yang menentukan signifikasi statistik. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa asumsi proportional hazard untuk variabel tersebut dilanggar. Setelah memverifikasi asumsi dan menerapkan model CHOPS stratified, kita sekarang dapat menginterpretasikan hasil asumsi survival yang ditunjukkan pada tabel 5. Tabel ini menyajikan hazard ratio untuk setiap variabel yang merupakan ukuran utama pengaruh faktor resiko dalam analisis survival. Selanjutnya, kemudian pembahasannya, dari hasil estimasi parameter model CHOPS proportional hazard, ditemukan bahwa endema merupakan faktor yang secara statistik signifikan meningkatkan resiko kematian pada pasien dengan nilai p-value 0,0213. Selain itu, variabel ascites hampir signifikan dengan nilai p-value 0,0502. Sementara variabel lain seperti usia, jenis kelamin, dan spider tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketahanan hidup pasien. Distribusi waktu survival pasien menunjukkan pola right squared dengan sebagian besar kejadian kematian terjadi pada 5-6 tahun pertama masa pengamatan. Namun, terdapat subpopulasi pasien yang mampu bertahan hidup hingga lebih dari 10 tahun, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor klinis dan terapi yang diterima. Setiap variabel yang meningkatkan resiko kematian yang berbeda-beda sebagai berikut. Treatment. Setiap kenaikan 1 unit treatment meningkatkan risiko kematian sebesar 4,92%. Setiap kenaikan 1 unit H meningkatkan risiko kematian sebesar 4,03%. Dan untuk variabel seks, setiap kenaikan 1 unit seks menurunkan risiko kematian sebesar 9,33%. Untuk variabel
ascites, setiap kenaikan 1 unit ascites meningkatkan resiko kematian 9,24%. Untuk variabel hepato, setiap kenaikan 1 unit hepato meningkatkan resiko kematian sebesar 64,74%. Dan untuk variabel spider, setiap kenaikan 1 unit spider meningkatkan resiko kematian sebesar 3,32%. Dan untuk variabel albumin, setiap kenaikan 1 unit albumin menurunkan resiko kematian sebesar 5,55,1%. Dan untuk variabel chopper, setiap kenaikan 1 unit chopper meningkatkan resiko kematian sebesar 0,34%. Variabel alpos, setiap kenaikan 1 unit alpos menurunkan resiko kematian sebesar 0%. Hingga untuk variabel as, setiap kenaikan 1 unit as meningkatkan resiko kematian sebesar 0,47%. Slide selanjutnya. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis ketahanan hidup dengan model CHOC stratified sangat berguna untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mengaruhi prognosis pasien penyakit hati autoimun kronis. Hasil analisis mengidentifikasi endema sebagai faktor klinis paling signifikan yang meningkatkan resiko kematian. Sementara faktor lainnya seperti ascites, hepato, kadar AST, dan chopper juga berkontribusi terhadap peningkatan resiko. Meskipun tidak semuanya signifikan secara statistik, sebaliknya kadar albumin yang tinggi berperan prognostik dalam menurunkan resiko kematian. Evaluasi terhadap asumsi proportional hazard mengungkapkan bahwa tidak semua variabel memenuhi asumsi dasar model CHOC, sehingga pemodelan lanjut seperti stratifikasi atau variabel time dependent diperlukan untuk hasil yang lebih valid. Temuan ini menegaskan pentingnya pemeriksaan mendalam terhadap faktor klinis dalam pengelolaan pasien serta perlunya pendekatan analisis yang fleksibel untuk meningkatkan ketepatan prognosis dan efektivitas strategi pengelolaan klinis pada penyakit hati autoimun kronis. Baiklah, terima kasih Canda atas penjelasannya. Sekian, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami